Salam Bapak Ibu Saudara dan sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita hening sejenak. Bersama kita akan menghayati sabda Allah yang ada di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Terutama yang ayat 30 dan 31 akan kami bacakan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika kita terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memahami sebuah tema, melihat wajah Yesus dalam karya ciptaannya. Bapak Ibu Saudara dan sahabat yang terkasih, selamat Paskah. Kita sebagai masyarakat Jawa tentu pernah mendengar mocopat, yaitu pocong yang demikian. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas nyantosani, setya Buddha pangekese tur angkara. Artinya bahwa ilmu hanya dapat terwujud, dipahami dan bermakna bila dipraktekkan, bukan hanya sekedar teori saja, tetapi sebagai perbuatan yang berdasarkan pengetahuan yang telah didapat. Bagi masyarakat Jawa, ilmu harus dapat diaplikasikan sehingga semua orang dapat merasakan dampaknya dan tidak hanya ucapan saja. Dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 25 dikisahkan, Kleopas dan temannya berjalan bersama dengan Yesus yang bangkit, tidak dapat mengenali Yesus. Meski sudah dan terus-menerus bercakap-cakap sepanjang perjalanan, Kleopas dan temannya dapat mengenali kembali bahwa yang bersamanya adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Ketika Tuhan Yesus melakukan tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh Kleopas dan temannya, yaitu duduk makan, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah roti dan memberikan roti tersebut. Tindakan Tuhan Yesus dinamai tindakan praksis, yaitu melakukan sesuatu yang nyata, melakukan sesuatu yang konkret sebagai buah dari iman percaya. Tema kita perenungan saat ini adalah melihat wajah Yesus dalam karya ciptaannya. Artinya, melalui hidup kita, setiap orang dapat menjumpai Tuhan Yesus yang merangkul, Tuhan Yesus yang mengampuni, dan Tuhan Yesus yang memulihkan. Tidak dapat dan mesti perlu kita akui, masih banyak orang melihat kehidupan kita yang hanya sebatas teori saja. Kita tahu dan bisa menjelaskan teori kasih dan pengampunan yang begitu baik, tetapi kita tidak bisa mempraktekkannya. Kita begitu hafal ayat-ayat dalam Alkitab, sedikit-sedikit di setiap pembicaraan kita mengutip ayat Alkitab, tetapi itu hanya sekedar hafalan, tidak pernah dipraktekkan secara nyata. Paskah, Tuhan Yesus yang bangkit adalah tindakan yang nyata dalam memulihkan dan menghadirkan kembali semangat,
serta harapan setiap umat manusia yang hilang karena dosa. Merayakan Paskah berarti kita bersedia mempraktikkan secara nyata tindakan kasih dan pengampunan. Untuk itu, mari kita bertanya pada diri kita, apakah sesama kita telah dapat melihat wajah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus memberkati. Amin.